Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Sahibiin dan sahibat, saudara-saudariku, hafizakumullah. Syukur pada Allah, kita ada di hari ke-20 Ramadan 1437 Hijriah. Dan malam nanti adalah malam yang Rasulullah SAW masuk ke Masjid Allah Subhanahu Wa Taala untuk dengan para sahabatnya menjalankan ibadah agung yaitu i'tikaf. Dan kita akan melanjutkan materi kita. Tinggal satu materi ini seharusnya masih ada yang disiapkan untuk besok, tapi karena besok sudah i'tikaf maka ditiadakan yang 2 materi besok. Jadi ini yang terakhir. Dan materi yang terakhir ini di Ramadan ini kita akan membahas surat An-Nisa ayat yang ke-100. Ya, silahkan dibuka surat An-Nisa ayat yang ke-100 dengan tema yang kita buat. Bunyinya, temanya adalah untuk sebuah amal yang belum sempurna tertunaikan. Dan mohon dibacakan ayatnya. Tafadhal, ada yang bacakan ayat berikut artinya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Yang artinya, dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Barakallahu fikum. Ikhwah fillah, saudariku, ikhwah akhwati, kita akan bahas tentang sebuah amal agung yang di ayat ini adalah hijrah. Tapi amal agung ini belum tuntas tertunaikan, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan penghargaan pada amal agung walau belum tuntas tertunaikan. Ayat ini memiliki sababun nuzul, sebab turunnya ayat ini. Ayat ini luar biasa teman-teman. Sebelum saya sampaikan sababun nuzulnya, muridnya Abdullah bin Abbas, salah satu murid Abdullah bin Abbas,
yang bernama Ikrimah. Ya, ini Ikrimah muridnya Abdullah bin Abbas. Ikrimah muridnya Abdullah bin Abbas, sebagaimana dalam tafsir Al-Qurtubi, beliau berkata bahwa saya mencoba untuk mencari nama orang yang dimaksud di ayat An-Nisa ayat 100 ini. Lama mencarinya sampai ketemu siapa yang dimaksud oleh orang ini. Terbayang oleh antum berapa lamanya Ikrimah mencari nama siapa yang dimaksud sebenarnya oleh orang ini. Ikrimah mengatakan saya mencarinya 14 tahun lamanya. Dan para ulama terbiasa, mereka menikmati berlama-lama dalam ilmu itu biasa, karena ada keutamaan mencarinya, itu mencari ilmu. Ada keutamaan dalam berlama-lama dalam masalah ilmu, karenanya mereka mengajari kita tentang kesabaran, sabar dalam ilmu. 14 tahun, antum kalau 14 tahun nyari satu nama, ya. Dan begitulah para sahabat. Umar bin Khattab, semua antum tahu, belajar surat Al-Baqarah, tadaburnya 12 tahun. Abdullah bin Umar anaknya 8 tahun. Abdullah bin Abbas sendiri ahli Quran, berapa lama beliau mencoba untuk mengetahui siapa nama wanita, ya, nama wanita, dua wanita yang disebutkan Allah dalam surat At-Tahrim. Ya, karena yang tahu adalah Umar, Abdullah bin Abbas ingin bertanya pada Umar, tapi selalu tertunda karena Abdullah bin Abbas mengatakan karena wibawa Umar itu membuat saya tidak terlalu berani untuk bertanya ke beliau. Ya, lama sekali. Jadi begitu, subhanallah. Tapi terus dicari, dikejar itu ilmu. Bukan orang nggak ada kerjaan, Pak. 14 tahun nyari nama, kan? Bukan tidak ada kerjaan, itu pekerjaan besar. Itu pekerjaan besar. Itu kemuliaan. Jadi selama apapun kita belajar, maka itu adalah merupakan kemuliaan dan keistimewaan. Ikrimah kemudian menceritakan tadi bahwa 14 tahun dia mencari nama siapa yang dimaksud oleh ayat ini, karena ayat ini ada sababun nuzulnya. Sebab ayat ini turun terutama di penggalan yang kedua, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang hijrah pergi menuju, keluar dari rumahnya untuk hijrah menuju Allah dan Rasulnya, maka kemudian di tengah jalan dia meninggal, maka sudah pasti pahalanya Allah yang menjamin. Siapa orang yang istimewa ini? Ya, karena khusus di penggalan ini temanya menjadi khusus. Setelah pembukaan suratnya, pembukaan yang umum, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Siapa yang berhijrah di jalan Allah maka dia akan mendapati banyak tempat hijrah yang lapang, yang luas juga kelapangan rezeki. Para ahli tafsir dalam tafsirnya berbeda-beda tentang nama, tapi berpusar di orang itu. Ya, dan ada yang mengatakan namanya adalah Damrah ibn Jundub, ada yang mengatakan namanya Jundub ibn Damrah, ada yang mengatakan namanya Damrah ibn Abil Is, dan seterusnya, berpusar pada nama itu, yang menunjukkan bahwa di dalam sejarah bahwa ini orang yang tidak terlalu dikenal. Ya, tentu tidak seterkenal nama Abu Bakar, Umar, Utsman, orang sepakat, nah itu Ali. Damrah, ambil kalau kita sebut namanya Damrah bin Jundub radhiyallahu anhu. Ini adalah orang Mekah
yang sudah tua, usianya sudah tua, karenanya dia memiliki alasan untuk tidak hijrah. Ketika perintah hijrah datang untuk hijrah ke Madinah, beliau tidak hijrah karena tua, gak kuat, perjalanannya gak kuat. Padang pasir, perjalanan hampir 500 kilo Mekah Madinah, gak kuat. Karena itu menjadi sebuah alasan penting untuk memang tidak perlu, dan Allah meringankan itu memang. Tapi kemudian ketika Dhamrah ini mendengar ayat yang dua ayat yang sebelumnya atau tiga sebelumnya, ayat 97, 98. Di ayat 97 Allah tidak memberi alasan pada siapapun yang melakukan dosa dengan alasan mereka tertekan di Mekah. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tidak ada alasan. Karena Allah menjawab, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah luas, maka kenapa kalian tidak hijrah? Tidak ada alasan. Jadi tidak ada alasan kalau tempat lain masih ada, tidak ada alasan untuk saya tidak sanggup, makanya saya berbuat salah, berbuat dosa segala macam gara-gara ditekan di tempat ini dan seterusnya. Dan itu jadi pelajaran besar buat kita. Tapi Allah ringankan. Allah ringankan di ayat 98 itu. Illal mustad'afin minar rijal wan nisa wal wildan bal wildanil la yastati'una hilata wa la yahtaduna sabila. Kecuali orang-orang yang sudah lemah dari kaum laki-laki atau juga perempuan atau anak-anak di mana mereka tidak berdaya untuk itu. Wala yahtaduna sabila, juga mereka tidak tahu jalan untuk hijrah, jalan ke Madinah gak ngerti. Begitu mendengar ayat ini, Dhamrah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, saya memang sudah tua, bahkan sakit saat itu, tetapi saya tahu jalan. Karena penutup ayatnya adalah wala yahtaduna sabila. Mereka-mereka yang diizinkan Allah itu karena nggak tahu jalan. Orang-orang lemah, perempuan, anak-anak tidak punya kekuatan dan tidak tahu jalan. Dhamrah mengatakan saya tahu jalan. Kalau ke Madinah saja saya tahu jalannya. Walau jauh saya tahu jalannya. Karenanya itu membuat Dhamrah kemudian berkata pada keluarganya, siapkan kendaraan saya mau meninggalkan Mekah ini ke arah Madinah, sambil menuju ke Madinah dengan saya mau ke Madinah. Disebutkan dalam riwayat lain bahwa Dhamrah ini ketika memutuskan untuk tidak hijrah karena sudah tua, tinggal di Madinah, orang sudah beriman tapi tidak hijrah, lama-lama tidak tahan dengan Mekah. Masyarakat, namanya orang beriman hidup di tengah masyarakat rusak, nggak nyaman. Bayangkan, itu semakin tersiksa ketika dia membayangkan betapa indahnya Madinah. Hidup bersama Nabi dalam masyarakat yang baik, masyarakat yang islami, lingkungan yang kondusif begitu. Semakin tersiksa Dhamrah itu. Makin tersiksa. Bagaimana saya tinggal di Mekah, keadaan zalim, kemusyrikan, orang-orang rusak, orang-orang tidak mengerti tentang agama, orang tidak tahu jalan hidupnya dan seterusnya. Makanya Dhamrah semakin tersiksa. Dalam riwayat lain, Dhamrah tidak nyaman dengan Mekah. Jadi ada dua faktor. Faktor satu adalah dia tidak nyaman. Faktor dua, dia mengatakan saya tahu jalan. Kalau Madinah saya tahu jalan. Ayat ini mengatakan tidak tahu jalan. Saya tahu jalan. Walaupun saya memang sudah tua. Diizinkan untuk tidak berangkat. Begitu beliau berangkat, sedang sakit, sudah tua, sakit.
disebutkan saat itu dingin. Sudah tua, sakit, dingin. Baru saja berangkat, baru saja keluar dari Mekah. Karena Mekah itu tanah suci. Di tempat di Tan'im, sekitar Tan'im, dan Tan'im itu adalah batas paling dekat yang bukan tanah suci. Karena Mekah tanah suci, yang bukan tanah suci paling dekat adalah Tan'im. Di sekitar wilayah Tan'im, Domroh meninggal. Jadi baru berangkat, baru sebentar berangkat. Sampai di sekitar Tan'im beliau meninggal. Kemudian beliau dimakamkan di sana. Kemudian ada komentar. Komentar pertama dari keluarganya Domroh yang sudah mengingatkan, nggak usah berangkat, kenapa sih? Gitu ya. Yang satu komentar dari para sahabat Nabi SAW yang ada di Madinah. Karena berita sampai di sana. Komentar dari keluarganya mengatakan bahwa Domroh ini kasihan. Dia tidak sampai ke tempat yang ditujunya, tapi dia juga tidak dimakamkan bersama keluarganya. Jadi karena sudah nanggung banget, nyampe Madinah enggak, dia meninggal dimakamkan di antara keluarganya juga tidak. Sementara para sahabat mengatakan, andai Domroh sampai di Madinah, maka sempurna pahala hijrahnya. Tapi sayang tidak sampai dia. Dan semua itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya ayat ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahim." Siapa yang sudah keluar dari rumahnya, berniat hijrah menuju Allah dan Rasulnya, kemudian ternyata meninggal di tengah perjalanannya, sungguh telah dijamin Allah sempurna pahalanya. Ternyata dua kalimat dua-duanya salah. Allah sudah memberikan jaminan bahwa walau belum tuntas amal tertunaikan, tapi niat yang sudah kokoh, bahkan dia sudah mulai melakukan dan berjalan, maka sempurna pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sababun nuzul, sebab turunnya ayat ini yang disampaikan oleh para ulama dalam kitab-kitab tafsir mereka. Dan kini mari kita lihat, kita dalami apa yang disampaikan oleh para ulama tentang isi ayat ini sebagai pelajaran untuk kita. Karena bisa jadi kita memiliki niat yang mulia untuk sebuah amal yang mulia, tetapi amal itu terhenti di tengah jalan karena satu dan lain hal, sehingga belum tuntas tertunaikan. Tapi asal niat itu adalah niat yang benar dan tulus dan ikhlas, maka sudah sempurna pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sejalan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana hadis-hadis Nabi tentang masalah niat, dan antum semua tahu bahwa ada sebuah riwayat, tapi riwayat ini didoifkan oleh banyak ulama, bahwa niatul mar'i khairun min amalihi. Niatnya seseorang lebih baik daripada amalnya. Niatul mar'i khairun min amali. Niat seseorang itu lebih baik daripada amalnya. Kenapa? Karena kadang niatnya mulia, tapi begitu dicek dengan amalnya, ternyata amalnya banyak cacatnya, Pak. Atau amalnya nggak selesai. Amalnya tidak selesai. Niatnya sudah sempurna. Saya mau melaksanakan ibadah apa sampai tuntas, sampai selesai. Saya ingin berkarya sampai tuntas, sampai selesai. Tapi karena satu lain hal kemudian dia tertahan. Begitu dia tertahan itu, maka karena niat itu, maka sudah selesai, sudah tuntas pahalanya, sempurna pahalanya sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah nanti niat karena Allah Subhanahu wa taala, bahwa amal ini ikhlas karenanya. Nanti kita bahas di dalam. Baik, teman-teman rahmati Allah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah." Siapa yang hijrah fi sabilillah, di jalan Allah, yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah, dia akan mendapati, dia akan menjumpai muragham yang banyak, wa sa'ah, dan kelapangan. Yang pertama kalimat-kalimat ini, yang pertama adalah bahwa wa may yuhajir, siapa yang hijrah? Hijrah itu intinya adalah berpindah. Kalau menurut pembahasan Imam Ibnul Arabi Al-Maliki, pembahasan tentang masalah hijrah, Ibnul Arabi mengatakan bahwa orang bepergian di muka bumi ini terbagi dua. Orang bepergian di muka bumi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah haroban itu lari. Yang kedua adalah tolaban itu nyari. Jadi yang satu lari, melarikan diri dari sesuatu, yang satu nyari malahan. Jadi cuma dua itu, haroban dan tolaban. Kata Ibnu Arabi, para ulama mengatakan itu. Kemudian para ulama mengatakan, adapun yang lari, haroban itu ada 6 jenis. Dan yang tolaban, yang mencari, ada 9 jenis. Nah, mau dibahas semua atau enggak? Itu 15 itu masalahnya. Ya. Ada 6, ada 9. Adapun yang haroban, yang bepergian dalam rangka melarikan diri, pergi, lari, ada 6. Yang pertama adalah berpindah dari darul harbi ila darul Islam. Berpindah dari negeri yang memerangi muslimin kepada negeri Islam. Seperti pindahnya muslimin dari Mekah ke Madinah. Darul harb ila darul Islam. Yang kedua adalah kalimatnya, diantaranya kalimatnya Imam Malik. Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa kata beliau tidak boleh tinggal di negeri di mana salafus soleh dicaci maki. Yang kalau disimpulkan oleh kalimat Ibnu Arabi adalah bahwa negeri yang merupakan negeri bid'ah. Karena mencaci maki para sahabat, mencaci maki salafus soleh adalah bagian dari bid'ah. Ya, bid'ah dalam urusan akidah. Pergi, meninggalkan tempat itu. Dalilnya adalah wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum. Kalau kau melihat ada orang-orang yang mencaci maki, menghina ayat-ayat kami, mestinya kalian pergi meninggalkan mereka. Fa'rid anhum, tinggalkan mereka. Kadang-kadang memang agak miris, Pak. Saya suka mendengarkan saya karena ingin tahu itu. Itu kadang-kadang bercandaan sebuah majelis itu sampai pada tingkat melecehkan Allah dan Rasulnya. Majelis apapun atas namanya itu sampai melecehkan Allah dan Rasulnya, Pak. Jadi guyonan memang, akhirnya di guyonan jadi tertawa bersama-sama. Dan tentu tadi ketika ayat Allah menjadi bahan ejekan, bahan hinaan dan seterusnya, diminta kita untuk pergi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah lari dari negeri yang kebanyakan adalah haram. Di negeri itu kebanyakan haram, atau di tempat itu kebanyakan haram. Anda bekerja di sebuah tempat, ya, kalau di rata-rata yang halal sih ada, Pak, tapi ini kebanyakan yang haram. Investasinya haram,
para ulama katakan pergi aja. Pergi, Pak. Kalau kebanyakan ghalaba fihal haram. Jadi yang haram itu dominan. Imam Ibnu Arabi mengatakan bahwa pergi di tempat itu. Sudah berapa? 3. Yang keempat adalah lari dari tempat yang tempat itu berpotensi menyakiti badan kalian, melukai, bahkan mungkin membunuh kalian, menyakiti badan. Ya, dan ini dilakukan bahkan oleh para nabi. Oleh para nabi. Dari mulai sejak pertama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika mereka merasakan bahwa mereka khawatir dengan masyarakatnya dan seterusnya, bahkan ketika Allah berfirman tentang Nabi Musa, jelas Allah menyebut dengan kata khaifan yataraqqab. Nabi Musa itu pergi dalam keadaan khaifan, takut. Takut apa? Takut dicelakai. Itu yang keempat. Yang kelima, lari dari penyakit al-marad, kecuali taun. Karena kalau khusus taun itu wabah, penyakit yang sedang mewabah di sebuah tempat seperti yang pernah terjadi di Palestina di masa Khalifah Umar, taun Amwas. Amwas nama tempat di mana sangat cepat orang meninggal, dalam jumlah yang sangat banyak muslimin meninggal gara-gara taun. Maka Umar yang ingin berangkat ke Palestina membatalkannya karena diingatkan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kalau sedang terjadi taun, ya, wabah penyakit yang seperti itu, maka orang yang ada di tempat itu tidak boleh keluar, yang tempat wabah itu, dan orang yang dari dalam tidak, yang dari luar tidak boleh masuk ke dalam. Itu sebenarnya karantina. Tapi kemudian Umar diprotes juga sama sebagian orang. Ada yang mengatakan, Umar, Anda takut urusan mati sok doang mah takut, ya kan? Urusan penyakit Anda takut. Kata Umar, bukan itu. Apa Anda lari dari takdir Allah? Umar mengatakan, saya lari dari takdir Allah menuju takdir Allah. Karena memang Nabi melarang kalau itu. Ya, Nabi melarang kalau betul sudah terjadi. Tapi kalau sekedar sebuah penyakit biasa kemudian orang tidak mau tinggal di situ, sah melakukan itu. Ya. Yang keberapa? Keenam, yang terakhir adalah harta. Ketika mereka harus menyelamatkan harta. Karena harta, kepemilikan terhadap harta di dalam Islam itu adalah kepemilikan yang sangat dihormati, yang sangat dimuliakan. Bukankah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda bahwa orang yang mempertahankan hartanya kemudian ketika dia meninggal maka dia syahid? Itu artinya bahwa mempertahankan harta halalnya, harta kepemilikan yang halal itu, kalau sampai kemudian dia meninggal gara-gara itu malah syahid. Itu membuktikan bahwa Islam sangat memuliakan, sangat menghormati kepemilikan pribadi yang halal. Baik, kata Imam Ibnu Arabi itu 6 yang hijrah, 6 yang haroban, yang sifatnya melarikan diri. Baik, kemudian tadi saya katakan yang kedua. Yang kedua adalah talaban. Nah, ini yang kedua. Yang sifatnya mencari. Jadi bepergian di muka bumi ini mencari. Ada 9. Yang pertama adalah safarul ibrah. Safar untuk mencari pelajaran. Ibrah, ngambil pelajaran. Ya, mengambil pelajaran, safarul ibrah. Itu dalam ayat banyak. Dalam ayat banyak kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang ayat-ayat, di antaranya awalam yasiru fil ard fayanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim. Tidakkah mereka mau berjalan di muka bumi ini untuk melihat tentang
generasi umat sebelum mereka. Jadi safarnya, perpergian dia nyari, tapi nyari apa? Nyari ibrah, mencari pelajaran. Jadi kalau antum pergi ke negeri manapun dalam rangka mencari pelajaran itu halal, dan bahkan itu perintah ayat. Antum pergi dari kota ke kota manapun, gitu ya, dari sini atau ke kota manapun dalam rangka ibrah, halal hukumnya. Dan ibrah tentu kalimatnya jelas, ya, tentang orang-orang sebelum kita. Kita akan belajar dari sejarah. Orang sebelum kita berarti bicara sejarah. Tentang sejarah, ini adalah perjalanan tarihi, perjalanan sejarah. Pergi dari satu tempat lain untuk belajar sejarah. Kalau saya pergi umpamanya ke anggaplah pergi ke Jawa Tengah, gitu ya. Pergi saya ke Kudus. Di Kudus ada sejarah besar. Betul? Ada sejarah besar. Sejarah wali besar untuk dipelajari. Itu adalah bagian dari belajar untuk mengambil pelajaran. Ya, dan seterusnya. Saya pergi ke negeri manapun, gitu ya, dalam rangka ibrah, mengambil pelajaran. Kemudian yang kedua adalah safar dalam rangka jihad. Kalau itu jelas, ya, kalau itu jelas dan tidak perlu dibahas. Safar dalam rangka jihad, bahkan diperintah Allah dan kita sudah membahasnya. Infiru khifafa wa thiqala. Berangkatlah kalian baik dalam keadaan sedang ringan hati atau dalam keadaan sedang malas dan berat. Kemudian yang berikutnya adalah pergi untuk haji. Nah, itu juga jelas. Pergi untuk haji. Bahkan itu diperintah pada Nabi Ibrahim, wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijala. Mereka akan datang kepadamu dalam keadaan naik apapun, termasuk jalan kaki, rijala wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq. Jadi mereka akan berdatangan untuk haji. Kemudian ada bepergian di muka bumi ini adalah untuk mencari ma'ash, kehidupan. Jadi kehidupan. Jadi kehidupan di mana dia bisa hidup, dia bisa tinggal lebih baik di tempat itu. Ma'ash, dan antum lihat bagaimana umpamanya saudara-saudara kita yang tertindas di sebuah negeri, mereka sampai hidup dalam keadaan sangat tidak nyaman, kemudian mereka harus naik perahu kecil untuk mengarungi samudra dengan ombak yang membunuh dalam rangka mencari kehidupan. Ya, itu Masya Allah, dan itu pentingnya kita mensyukuri keadaan nyaman negeri ini, yang seharusnya dengan keadaan senyaman ini mestinya karya kita besar sekali, mestinya. Mereka nggak sempat berkarya, mikirin bahwa dia masih hidup aja udah syukur. Mestinya kita punya karya besar. Yang berikutnya nomor berapa? 5 adalah bepergian dalam rangka at-tijarah wal kasb az-zaid 'ala al-qut, istilahnya. Jadi pergi dalam rangka untuk tijarah, bisnis, atau untuk mencari nafkah yang lebih dari sekedar makan. Jadi memang ini bisnis besar. Ya, lebih dari sekedar orang nyari makan, mau pergi dari tempat ke tempat lain dalam urusan bisnis, ya, dalam urusan mencari nafkah dan seterusnya, atau urusan tugas pekerjaannya. Kemudian yang keenam, dan ini masyhur sekali, adalah bepergian kita dalam rangka ilmu. Atau bisa belajar di negeri manapun di muka bumi ini. Di mana di sana ada ilmu, berangkat untuk menuntut ilmu. Ya, bahkan itu menjadi tugas kita tentang ilmu. Karenanya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala punya buku judulnya Ar-Rihlah fi Talabil Hadith. Dan itu kebiasaan para ulama dulu, di mana mereka bepergian itu dalam rangka untuk mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mencari ilmu. Ini dulu menjadi sebuah kebiasaan yang besar. Dan sampai hari ini menuntut ilmu tidak bisa lepas dari itu. Tidak bisa lepas. Bahkan hari ini sudah online sekalipun, ya? Sudah online sekalipun kita pikir cukup, ternyata memang tidak cukup. Karena memang sunatullahnya ilmu itu adalah bertemu gurunya. Hari ini ketemu di media juga ketemu, ya kan? Tetapi ternyata itu sangat tidak mencukupi dalam semua sisi tentang menuntut ilmu. Dan karena
karena seseorang ketika bergerak untuk menuntut ilmu, kelelahan itu sendiri ada nilainya sendiri sebelum ilmunya. Karena kadang-kadang begini teman-teman, antum sudah memaksakan diri, menyediakan waktu, ya kan, sudah rumahnya jauh, ya kan, lelah, kadang-kadang terik panas seperti ini, atau mungkin hujan besar, sampai tempat gurunya nggak ada. Subhanallah, cukup itu menjadi kemuliaan buat antum. Gak usah ngeluh berlebihan. Ini pelajaran, cukup ini menjadi pelajaran nilai buat saya, karena kebaikan antum tidak mungkin tidak dibalas dengan kebaikan oleh Allah SWT. Biasa aja, dan biasa aja itu. Ya. Nah, jadi begitulah ilmu. Kemudian yang berikutnya adalah yang ketujuh ya. Yang ketujuh adalah bepergian ke tempat al-biqa'. Jadi ke sebuah tempat yang itu masuk nanti di antaranya dalam frame hadis yang sering kita dengar, tetapi hadis ini juga harus dibahas dengan benar. Karena saya ini ketika dibahas tidak benar nanti salah paham. Agak detail membahasnya harusnya, tapi bukan waktu kita hari ini ya, karena kita belum masuk materi ini sampai sekarang. Yaitu hadis Nabi la tusyaddur rihal illa li thalath. Tidak boleh memaksakan diri untuk rihla, untuk bepergian kecuali ketiga masjid. Tidak begini cara memahaminya, antum perlu tahu. Tidak sedzohir ini memahaminya. Paham ya? Kan saya sudah sering sekali menyampaikan, memahami ayat, memahami hadis tidak bisa dengan satu ayat satu hadis. Dia mesti dirangkai dengan ayat dan hadis lain, baru akan ketemu jawaban yang sesungguhnya, konsep yang utuh. Ya, mohon dipelajari yang baik. Apa yang dimaksud dengan hadis ini? Tidak boleh memaksa, karena ini jadi lebar kemana-mana, jadi susah akhirnya, Pak. Tidak boleh bepergian ke sebuah tempat memaksakan diri kecuali ketiga masjid. Nah, besok kemana-mana itu pembahasannya, paham ya? Dan tidak begitu pembahasannya, ya, tidak selalu begitu pembahasannya benar, tapi bukan waktu kita hari ini. Kita semua tahu ke Masjidil Haram, Masjid Nabi SAW, dan kemudian ke Masjidil Aqsa, ya, itu. Kemudian yang kedelapan adalah bepergian ke ribat, ats-thughur lirribat, pergi ke perbatasan negeri Islam dengan negeri kafir dalam rangka ribat. Ribat itu dalam rangka dia mengikatkan diri di sana untuk menjaga thughur, perbatasan, resikonya mati. Resikonya mati karena ini langsung berhadapan dengan musuh, dan itu kita semua tahu bagaimana pahala yang sangat besar dan agung di dalam ribat fisabilillah. Ya, dia bertahan di sana dengan semua keadaan yang apa adanya dan dengan resiko yang sangat tinggi kapanpun bisa terjadi. Itu menjaga negeri muslim, dan itu ada keistimewaan karenanya negeri-negeri Islam dahulu di zaman kekhilafan mereka punya kepedulian istimewa dan khusus kepada mujahid yang ribat. Itu mendapatkan perhatian khusus. Dan yang 9, yang terakhir adalah ziyaratul ikhwan fillah, menziarahi saudara fillah, ya, saudara seiman. Bagaimana dalam hadis Nabi SAW yang kita semua tahu bahwa ada seseorang yang menziarahi saudaranya seiman, pergi kemudian ditemui oleh malaikat di tengah jalan yang menyerupai menjadi seorang laki-laki, kemudian ditanya mau kemana, jawabannya saya ingin menziarahi saudara saya seiman. Kemudian ditanya oleh malaikat bahwa hallaka alaihi min ni'matin tarubbuha, hallaka alaihi min ni'matin tarubbuha. Dalam riwayat lain hallahu alaika min ni'matin tarubbuha. Ini ada dua hal yang berbeda. Ya, kalau laka alaihi itu maksudnya apakah kamu ke sana mau nagih? Ada yang mau kamu tagih? Mungkin utang saudaramu atau apa. Kalau yang kedua lahu alaika itu artinya kamu mau bayar. Karena dia punya hak, kamu punya utang umpamanya atau punya kewajiban, kamu menunaikan. Apakah itu kepentinganmu? Dia mengatakan tidak. La illa anni uhibbuhu fillah. Tidak, tapi ini saya lakukan murni karena saya mencintainya karena Allah. Gitu Pak. Jadi ziarah itu sekali-kali teman-teman boleh, ziarah antum bayar utang, antum itu nagih boleh. Tetapi sekali waktu ziarah itu begitu. Enggak ada kepentingannya kecuali karena saya mencintai antum karena Allah, saya ziarahi antum. Ya, dan malaikat mengatakan
bergembiralah karena saya adalah utusan Allah yang memberikan kabar bahwa Allah mencintaimu. Itu mahal. Sudah 9 ya? Baik, 9, dan itu penjelasan Imam Ibnu Arabi yang beliau menukil dari penjelasan para ulama. Wa may yuhajir, hijrah itu artinya pindah, Pak. Artinya memang pindah, meninggalkan apapun, mau tempat, mau kebiasaan, mau lokasi, mau pekerjaan, mau hati, mau amal, mau akhlak. Namanya hijrah itu hajar, meninggalkan. Jadi yuhajir itu mesti ada yang ditinggalkan, ada yang dituju. Itu hijrah. Ya, itu namanya hijrah. Ayat ini umum, walaupun pembahasan sababun nuzulnya adalah hijrah dari Mekah ke Madinah. Tapi ayat ini umum. Wa may yuhajir. Kemudian diberikan Allah keistimewaan. Di sini disebutkan ada 2 keistimewaan yang dijanjikan Allah dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Tetapi sebelum Allah memberikan janji, Allah memberikan garis tebal pada kalimat fisabilillah. Wa may yuhajir fisabilillah. Bukan sembarang pergi, bukan sembarang hijrah. Bukankah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelas, di mana antum tahu bahwa hadis tentang niat, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis niat. Ya. Sungguhnya kata Nabi, amal itu terbatas, innama adatunil hasr. Ya, bahwa niat itu murni karena amal itu murni karena niatnya. Niatnya apa? Sebatas itu saja amal dinilai. Karenanya Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala, seorang ulama besar, beliau mengatakan amal kecil bisa dibesarkan nilainya oleh niat, dan amal besar bisa dikerdilkan oleh niat juga. Ya, mungkin hanya sebutir korma. Mungkin hanya sebutir korma, tapi sebutir korma ini dengan niat yang ikhlas, baik, itu bisa menjaga kita dari neraka. Fattaqun nara walau bisyikki tamrah, kata Nabi, jagalah dirimu dari neraka walau hanya dengan sebutir korma. Ya, jadi artinya bahwa bisa jadi kecil amalnya, tapi besar karena niatnya. Tapi ada juga amal yang besar sekali, banyak, yang dia infakkan bukan sebutir korma, Pak. Bukan sebutir korma. Itu sehektar korma. Tetapi masalah niat. Dia bisa kerdil nilainya karena niat. Dan itulah mengapa kemudian pembahasan niat itu selalu menjadi pembahasan utama para ahli ilmu. Dan saya bisa merasakan luar biasa pembahasan ini yang sekarang sudah terasa hambar kita bahas karena sangat sering mendengar hadis innamal a'malu binniyat. Tetapi secara aplikasi sangat amat menyedihkan. Sangat amat menyedihkan. Nanti akan kita lihat di sini. Karena teman-teman dirahmati Allah. Tadi saya sudah katakan, domroh berangkat karena apa? Yang pasti dia tidak nyaman dengan Mekah. Betul? Tidak nyaman dengan Mekah. Yang kedua, dia merasa saya bisa berjalan sampai Madinah. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang bicara tentang domroh ini, Allah tidak memberi ruang bahwa hijrah itu faktornya karena tidak nyaman. Tapi Allah berikan ruang hanya satu, fisabilillah. Tidak ada tempat lain. Pergi karena apa? Karena apa? Fisabilillah. Maka dari itu ini niat, Bang. Niat. Dan nanti bedakan dengan kalimat berikutnya. Ya, yajid fil ardi muraghaman katsira wa sa'ah. Ini ada 2 janji Allah. Yang 2 janji ini dua-duanya itu dunia. Ya, dua-duanya dunia. Orang kalau hijrah fisabilillah, dia akan mendapatkan muraghaman katsira. Muraghaman katsira itu terjemahannya banyak, nanti saya sampaikan. Kalau di terjemahan kita apa bunyinya? Mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas.
Tempat hijrah yang luas, muraghaman katsira. Wasa'ah, sa'ah itu terjemahannya rizki yang banyak. Di sini terjemahannya rizki yang banyak. Dunia, dua-duanya. Tempatmu di sana lebih lapang, lebih luas. Yang kedua, rizkimu akan lebih banyak. Tapi lihat, ayat ini tidak tiba-tiba bicaranya begini. Siapa yang hijrah, maka dia mendapatkan. Tidak. Tapi siapa yang hijrah, fi sabilillah. Supaya kita tahu bahwa kelebihan yang Allah berikan, keutamaan balasan yang Allah berikan berupa rizki yang melimpah, berupa kelapangan tempat, itu tidak masuk dalam niat. Tapi itu adalah balasan yang Allah berikan. Hal ini di zaman kita sekarang, muslimin bedakannya sulit banget. Cuma begini doang sulit banget. Saya baru tahu, subhanallah, itu mengapa Imam Bukhari membuka sahihnya dengan hadis innamal a'malu binniyat. Itu mengapa Imam Nawawi mengikuti Imam Bukhari membuka Arba'in Nawawinya dengan innamal a'malu binniyat. Membuka Riyadhus Shalihin dengan innamal a'malu binniyat. Itulah kenapa para ulama sampai mengatakan luar biasa. Imam Syafi'i membahas dahsyat tentang innamal a'malu binniyat. Itu tentang masalah niat. Karena hari ini kita susah memilah itu. Ya, bahwa ikhlas karena Allah itu dunia nggak masuk, Pak. Saya kasih contoh yang lain. Orang haji, ayat haji, Pak. Apa ayat haji? Walillahi. Walillahi itu karena Allah. Sudah dia harusnya di belakang, diletakkan di depan pula. Harusnya di belakang. Walillahi 'alan nasi hijjul bait. Ya, lillahi itu hanya karena Allah, untuk Allah saja. 'Alan nas berarti kewajiban bagi seluruh manusia, hijjul bait untuk haji ke Baitullah. Ini kalau sisi kata-kata, sisi kalimat itu agak diacak, Pak. Tetapi lihat, pembahasan intinya kan sebenarnya disuruh haji. Manusia kalian haji, kewajiban loh buat kalian, itu harus karena Allah. Karena Allahnya ditarik, taruh paling depan. Walillah. Saking tidak diberikan ruang untuk niat yang lain. Paham? Ini niat. Tapi bahwa Anda sampai di sana, ya, sampai di sana. Quran juga mengatakan ada kok kemanfaat lain selain ibadah. Ayat dalam surat Al-Hajj, liyashhadu manafi'a lahum, bahwa mereka akan mendapatkan banyak manfaat lain saat pergi haji. Betul kan? Kita bisa jualan kan? Oh iya, orang dapat untung karena tafsir para ulama tentang liyashhadu manafi'a lahum, tafsirnya adalah at-tijarah, bisnis. Karena dulu memang muslimin itu selalu menjadikan haji sebagai momentum bisnis. Pertemuan dari seluruh negeri sekalian jualan dengan semua produk yang dibuat dari semua negeri, sekaligus biasanya itu saat yang tepat untuk RUPS, Pak. Rapat umum pemegang saham. Lu zaman dulu pakai apa komunikasi? Gak ada. Maka mereka tahu persis bahwa setelah haji mereka pasti akan rapat RUPS di sana. Bayangkan ya kan, rapatnya di tanah suci setelah ibadah yang agung sekali. Bedakan hari ini rapat di hotel habis maksiat. Beda sekali, Pak. Jauh sekali. Itu kenapa barokah negeri muslim itu. Ya, RUPS saja barokah, Pak. Paham ya? Jadi kapan-kapan kita rapatnya di sana aja. Begitu ya? Itu Masya Allah itu. Setelah ibadah haji. Baik. Belum pernah ada yang punya ide gitu, Pak ya. Perusahaan besar gitu rapatnya di Mekah, RUPS rapat di Mekah sana. Itu berarti menjamin bahwa pemegang saham harus muslim semua. Paham? Dia nggak bisa masuk tanah suci. Tapi Pak, tolong dipikirkan yang punya perusahaan, Pak. Pikirkan baik-baik. Taib. Jadi fisabilillah itu tadi saya katakan itu oleh para ulama disebut ini qaidnya, ini pengikat utamanya. Didulukan hijrah fisabilillah. Masalah orang setelah niat karena Allah saja, kemudian dapat keistimewaan macam-macam, ya kan? Dapat rezeki banyak, ya, dapat tempat yang lebih enak, lebih nyaman, lebih apa? Itu pemberian Allah atas niat yang ikhlas. Bisa dibedakan atau tidak? Antara niat dan balasan. Niat dan balasan beda, Pak. Paham ya? Yang Allah janjikan, balasan yang Allah janjikan, yang urusan dunia jangan dimasukkan ke dalam niat. Jadi musyrik lah.
Kita juga udah ngaji kali, udah puluhan tahun kali kita ngaji tentang musyrik itu adalah, ya kan? Syirik itu apa, udah ngaji udah lama. Tapi begitu praktek, jeblok, Pak. Ini nggak main-main loh. Ini dosa terbesar loh. Dosa terbesar loh. Ini bahayanya ketika masyarakat beramal tanpa ilmu. Ya, ketika ilmu keruh disampaikan. Taib. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsira wa sa'ah. Kata Allah, Allah kasih janji. Ini janji Allah dua. Yang hijrah Allah kasih janji dua. Pertama tadi muragham katsira, tempatnya lebih luas kok, lebih lapang, lebih enak, ya kan? Dan lapangan rezeki. Kenapa bunyinya begini janjinya? Mengapa tidak janji umpamanya siapa yang hijrah fisabilillah akan mendapatkan pahala yang tetap di sisi Allah, akan mendapatkan surga Allah, akan mendapatkan ampunannya, akan diangkat derajatnya. Kenapa enggak bukan itu? Kamu tahu? Para ulama mengatakan, para ulama tafsir mengatakan, karena ayat ini seakan menjawab keraguan banyak orang yang mau hijrah. Karena dalam hati mereka bertanya-tanya, apa saya harus tinggalkan kenyamanan Mekah? Apa saya harus meninggalkan kenyamanan bisnis yang sudah besar? Baik, bagaimana dengan rezeki saya di sana, di Madinah? Dan semua orang Madinah, semua orang Mekah tahu Madinah itu tingkat perekonomiannya kayak apa, tidak sehebat Mekah. Semua orang juga tahu, Pak. Apalagi orang Madinah, apalagi orang Mekah. Orang Mekah itu kalau orang Madinah datang aja diejek-ejek, Pak. Itu ada orang penyakitan datang. Itu ejekan orang Mekah ke orang Madinah. Sekarang kami harus datang ke sana. Kami harus pindah ke negeri yang kayak begitu. Ya, semua keraguan itu dijawab Allah. Kalian hijrah, yang penting fisabilillah niatnya, kalian tidak itu yang kalian jumpai. Yang kalian jumpai adalah muraghaman katsira wa sa'ah. Dan Allah tidak pernah salah dan tidak mengingkari janjinya. Dan Madinah jelas lebih baik. Barokahnya 2 kali Makkah. Sebagaimana dalam doa Nabi SAW, Allahumma ja'al barakatal Madinah dhi'fai Makkah. Ya Allah, jadikan keberkahan Madinah 2 kali keberkahan Makkah. Jadi ini Bapak Ibu rahmati Allah SWT, semacam sebuah jawaban untuk mereka yang masih bertanya. Allah beri jawaban. Sudah, tinggal saja. Kalau hijrah maknanya bukan hanya lokasi, bukan hanya tempat. Dan hijrah memang bermakna umum, meninggalkan apa yang Allah larang. Dan tadi saya sudah sampaikan 15 poin tadi itu. Orang bepergian di muka bumi itu, ya, itu ada 15 poin tadi, itu semuanya itu ketika orang berpindah dari yang tidak baik ke tempat yang baik, maka dia berhak mendapatkan 2 hal ini. Ini sebuah janji. Orang bekerja di tempat yang tidak jelas, syubhat. Orang bekerja di tempat yang haramnya lebih banyak. Pindah. Kenapa tidak? Kenapa kemudian ragu? Kenapa tidak segera pindah? Karena tempat di mana Anda pindah akan Anda jumpai muraghaman katsira wa sa'ah. Baik, kalau gitu muraghaman katsira itu apa? Supaya kita segera tahu. Allah janjikan 2, ini luar biasa loh. Jadi yang masih ragu untuk pindah, gitu ya. Kalau memang harus pindah, berpindah dari negeri yang kafir ke negeri Islam, gitu ya. Berpindah dari tempat yang banyak melakukan pelanggaran akidah, ya, kepada negeri yang lebih baik, kepada tempat yang lebih baik. Pindah dari tempat, dari pekerjaan, dari apapun, dari komunitas, dari lingkungan dan seterusnya. Maka saya tunjukkan 2 janji Allah yang luar biasa. Yang pertama adalah muragham. Kata muraghaman katsira. Kata ragham dalam bahasa Arab itu asli artinya tanah, Pak. Tanah. Dalam bahasa Arab kata ragham itu kadang dipakai untuk kalau muncul kata raghma anf. Ragham itu tanah, anf itu hidung. Ya, kalau disebut raghma anfik itu terjemahannya jadi gimana tuh? Karena ragham artinya tanah, anf itu hidung, k-nya itu kamu, ya kan? Raghma anfik. Dan ternyata menurut orang masyarakat Arab kata raghma anfik itu artinya adalah terserah, masalah kamu terpaksa, kamu tidak suka, kamu harus jalani. Itu raghma anfik itu kamu tidak suka pun harus jalani. Baik, lo kok bisa begitu? Iya, karena ragham itu artinya tanah, hidung itu adalah posisi yang mulia pada manusia, betul ya?
Hidung posisinya kita tahu posisi yang mulia di wajah. Wajah ini sesuatu yang paling mulia, karenanya kalau memukul kata Nabi harus dijauhi wajah dan seterusnya. Sekarang hidung yang mulia itu diletakkan sampai di tanah, disungkurkan sampai ke tanah. Artinya tidak suka kalian, tapi harus dipaksa untuk melakukannya. Itu makanya kenapa orang Arab menyebutnya rogma anf. Dan itulah istimewanya sujud. Karena sujud itu sebenarnya menempelkan hidung diantaranya ditempelkan ke tanah. Lakukan itu, ya. Jadi muragham, terus apa arti muraghaman katsira? Katsira artinya banyak, ya. Muragham itu apa artinya? Muragham, para ulama tafsir mengatakan begini. Ragham tadi artinya sesuatu yang terpaksa, ya. Para sahabat Nabi yang berpindah dari Mekah ke Madinah, mereka tentu dipaksa, ya. Mereka dalam keadaan keterpaksaan karena musuh-musuh Islam, karena orang-orang musyrik Quraisy melakukan tindakan-tindakan intimidasi dan segalanya yang membuat tidak nyaman bagi muslimin. Maka kata Allah, tinggalkan Mekah. Mengapa? Dengan kau pindah, dengan kau hijrah ke Madinah, meninggalkan negeri asalmu, maka suatu hari kau akan bisa melakukan sesuatu yang membuat musuhmu tidak nyaman. Mungkin sekarang kamu yang tidak nyaman, ya, namanya orang keluar, Pak, dari rumahnya, ya. Orang hijrah dari negerinya. Ya, kalau lebaran itu bukti bahwa kampung itu istimewa, ya. Orang mau macet berapapun nggak penting, yang nggak penting nyampe kampungnya, gitu ya. Saking bahwa kampung itu ada selalu dalam hati yang tidak pernah hilang, Pak. Itu pun Nabi miliki, ya. Nabi SAW di Mekah hidup sampai umur 53 tahun, wajar sekali. Bayangkan orang udah umur 53 tahun biasanya diajak pindah oleh anaknya ke tempat yang sangat mewah sekalipun, bilang nggak, aku mau pulang kampung aja, nak, mau di kampung aja. Lihat, ya. Tapi karena ini iman, ini syariat, jadi hijrah itu nggak gampang buat Nabi SAW. Umur udah 53 tahun, ya kan. Kalau orang kita ini cuma numpang lahir aja ngaku punya kampung, kan kita cuma numpang lahir ngaku punya kampung, makanya setiap lebaran pulang, ya kan. Nah, muragham itu adalah tadi bahwa pindah saja kau suatu hari akan bisa melakukan sesuatu yang membuat musuhmu terpaksa harus mengakui bahwa kau hebat. Mungkin sekarang kau tidak nyaman, suatu hari kau yang membuat musuh tidak nyaman. Jadi membuat musuh tidak nyaman itu ternyata bagian dari syariat, Pak. Dan itu bukan satu-satunya ayat, ya. Ini bukan satu-satunya ayat. Antum buka surat At-Taubah 120. Itu malah nanti berhubungan erat dengan pembahasan berikutnya sebenarnya, tapi antum nanti bisa buka duluan, ya, bahwa antum buka dalam surat Al-Fat ayat terakhir yang sudah kita bahas kemarin. Itu memang membuat musuh jengkel, oke? Itu ternyata memang bagian dari syariat, ya, bagian dari, sebenarnya dia adalah hasil dari karyamu yang luar biasa, gitu ya. Bukan ngisengin, bukan ngisengin musuh jadi jengkel, bukan itu pembahasannya. Karena semuanya bermula dari karya. Dalam surat Al-Fat, dalam surat Taubah, dalam ayat yang ini surat An-Nisa ini, itu begitu. Dengan karya antum nih, begitu musuh melihat, musuh jadi jengkel. Jadi bukan karena kita iseng musuh, memang ini karya yang membuat mereka menjadi marah. Jadi muragham itu seperti, dan tepat persis bahwa muraghaman katsira. Dan kita semua tahu bahwa begitu muslimin hijrah ke Madinah, lihat tuh, membuat orang-orang Mekah itu menjadi tidak nyaman akhirnya. Mereka akhirnya malah, kan kalau muslimin pergi dari sebuah tempat kan bayangan mereka udah aman ya kan, kita udah nggak berantem lagi sama mereka. Tapi muslimin itu kalau pindah dari tempat ke tempat lain itu musuh juga takut, Pak. Takut. Ini buktinya. Iblis sudah wanti-wanti, kan? Iblis sudah mewanti-wanti masyarakat Mekah. Waktu rapat ada Abu Jahal dan teman-temannya, kan sudah wanti-wanti, Muhammad ini jangan sampai keluar dari Mekah. Iblis sudah punya, Iblis kan orang yang pengalamannya panjang, ya kan, ini setan pengalaman panjang. Jadi Iblis sudah bilang jangan keluar dari Mekah.
Karena Muhammad akan membuat kekuatan yang besar yang suatu hari akan memasuki Mekah menyerang kalian. Dan iblis benar. Betul ya? Nabi hanya perlu 8 tahun setelah meninggalkan Mekah itu, kemudian Mekah berhasil diambil alih dalam Fathu Mekah. Sepanjang 8 tahun itu musuh nggak nyaman sama Nabi, Pak. Padahal jarak 500 kilo ya sudah lah, kan masing-masing aja kan mestinya. Anda kan di sana, kita di sini, enggak Pak. Musuh itu mesti gelisah. Mesti gelisah luar biasa. Jadi antum-antum yang hijrah, teman-teman, kita semua yang hijrah dari yang tidak baik kepada yang baik, enggak usah khawatir. Allah memberikan janji bahwa suatu hari dengan hijrah yang ikhlas yang antum lakukan ini, semua orang yang hari ini membuat antum tidak nyaman, suatu hari mereka tidak nyaman dengan kebesaran antum. Begitu Pak. Dan luar biasa janji Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wasa'ah itu janji yang kedua, dan kelapangan. Memang banyak para ahli tafsir yang mengatakan sa'ah itu sa'atun fi rizq. Sa'ah itu kelapangan dalam masalah rizki. Itu banyak sekali tafsir para ulama mengatakan itu. Para sahabat juga banyak yang mengatakan bahwa ini maksud lapang adalah lapang rizki. Tapi ayat ini umum sebenarnya. Kata sa'ah, sa'atan, sa'ah itu umum. Nakirah. Apapun bentuk kelapangannya, karenanya kemudian juga ada yang menafsirkan dari tabiin, kalangan tabiin menafsirkan bahwa sa'ah, ya sa'ah minad dhalalati ilal huda wa minal ailati ilal ghina, dari kesesatan menuju hidayah. Itu lapang. Orang hidup tuh kalau tadinya sesat kemudian dapat hidayah, itu nikmatnya, lapangnya luar biasa Pak. Orang tadinya masih hidup dalam penuh kemaksiatan kemudian pindah mendapatkan penuh dengan keislaman, itu orang hidupnya Masya Allah nyamannya, lapang, sa'ah. Ya, luar biasa. Orang tadinya jauh dari Qur'annya kemudian sekarang dekat dengan Qur'annya, sa'ah. Minad dhalalah ilal huda wa minal ailah ilal ghina, dari kekurangan sampai menuju berkecukupan. Itu rezeki diantaranya. Ya, makanya apa yang dikhawatirkan? Sudah kalau janji Allah sudah 2 begini, antum khawatir apa, ya kan? Ya. Nah, mengapa ini Ar-Razi dalam tafsirnya mengatakan mengapa Allah mendahulukan kata muragham daripada sa'ah? Kenapa nggak dibalik? Umpamanya Allah akan memberikan pada kalian rezeki yang lapang dan muragham, gitu ya. Kau bisa membuat musuh suatu hari menjadi malu atau menjadi kalah, gitu ya. Beliau mengatakan, Ar-Razi mengatakan bahwa karena aslinya memang orang tuh kalau pindah, seperti pindahnya sahabat dari negeri Mekah ke Madinah, di mana muslimin berhadapan dengan banyak orang, ya kan ketika rame-rame orang pergi dari sebuah tempat itu kan mencolok Pak, itu kan mencolok betul. Ngapain pada rame-rame pindah, ngapain rame-rame keluar, gitu kan? Itu kan akan mencolok sekali. Karena itulah maka menimbulkan berbagai macam kalimat, ya, kalimat yang nggak enak didengar gitu dari orang-orang Mekah. Nah, itulah mengapa Allah mendahulukan kata muragham dibandingkan sa'ah, karena buat orang yang berhijrah dengan keadaan seperti itu, maka janji Allah bahwa suatu hari kalian bisa mengalahkan musuh-musuhmu itu lebih disukai dari sekedar rezeki yang banyak. Dua-duanya suka, tetapi orang akan lebih suka ketika saya bisa membuktikan pada mereka, gitu kan? Orang kalau diejek-ejek kan yang paling besar dalam dirinya apa? Suatu hari Anda akan tahu. Kan gitu kan? Itu yang terbesar, bukan masalah rezeki mah di mana-mana sih insyaallah rezeki enggak ada masalah. Tapi itu yang terbesar, pembuktian. Suatu hari Anda yang akan malu. Suatu hari kita akan lihat siapa yang dimenangkan Allah. Itu paling besar. Itu menurut Ar-Razi, itulah mengapa Allah dahulukan kata muraghaman katsira baru kemudian wasa'a. Teman-teman rahmati Allah, kembali sedikit ke belakang tentang kata fil ardi wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi. Al-ard artinya apa? Bumi. Antum kalau buka yang ayat 97, ya, innalladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum. Orang-orang yang diwafatkan oleh
oleh malaikat, dicabut nyawanya dalam keadaan zalim, dalam keadaan berbuat maksiat banyak. Maka malaikat nanya, "Fima kuntum?" Kenapa sih kalian sampai bisa berbuat maksiat sebanyak ini? Qalu kunna mustal'afina fil ard. Mereka mengatakan karena kami ini dalam keadaan lemah, tertindas di al-ard. Al-ard artinya bumi juga. Saya nggak tahu kalau terjemahan di sini apa. Tertindas di negeri dalam kurung Mekah. Nah, gitu ya. Lihat, ini terjemahan benar. Karena memang pembahasan ini adalah pembahasan tentang para sahabat yang tertindas di negeri Mekah. Jadi sebenarnya teman-teman, lihat. Sebenarnya pembahasannya itu pembahasan tentang Mekah. Waktu di Mekah muslimin dalam keadaan tidak nyaman dalam rangka beribadah, maka kemudian mereka harus hijrah. Allah menyebut Mekah tidak disebut Mekah, disebutnya bumi. Tahu untuk bedanya bumi sama Mekah? Beda lah, ya kan? Mekah kan hanya satu titik ya di bumi ini. Tapi ini teman-teman, orang tuh kalau sedang dalam keadaan tidak nyaman, orang tuh dalam keadaan sedang tertindas, sedang dizolimi, itu seakan tempat dia ini, bumi ini cuma tempat dia ini, nggak ada tempat lain yang lebih baik. Paham? Jadi seakan dia menjumpai orang itu kalau lagi sengsara, itu seakan dia menjadi orang paling sengsara semuka bumi. Ya, pokoknya nggak ada orang lebih sengsara dari saya. Ah gitu loh bahasa gitu ya. Orang itu kalau begitu kan. Orang kalau tertindas di sebuah tempat, dia merasa bahwa di tempat lain juga sama saya Pak. Memang ini bumi ini apa? Bukan bumi, cuma Mekah. Cuma Mekah. Tapi Allah ingin menggambarkan perasaan mereka. Berarti memang begitulah. Karenanya ketika Allah memerintahkan mereka untuk hijrah di ayat 100 ini, Allah juga menggunakan kata al-ard supaya seimbang. Sekarang kata Allah, sebenarnya yang membuat kalian tidak bisa beribadah, tidak nyaman, itu kan sebenarnya cuma Mekah. Padahal Allah memberikan bumi ini siap untuk kalian hijrahi, dimanapun bumi kalian injak, kalian akan dapatkan kelapangan dan keluasan. Jadi janji Allah itu lebih besar. Kalian tinggalkan cuma Mekah toh, Allah kasih bumi sekalian. Dan itu bukan janji kosong. Betul kan? Bukan janji kosong. Setelah itu antum lihat, para sahabat Mekah yang meninggalkan Mekah, mereka tidak mesti meninggal di Madinah, betul? Iya. Tak mesti meninggal di Madinah. Bumi Allah luas dimanapun, gak ada masalah. Jadi tidak ada alasan kita untuk takut, Pak. Antum tinggalkan satu, Allah kasih banyak. Itu seperti itu. Kemudian wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi. Siapa yang keluar dari rumahnya? Siapa yang keluar dari rumahnya? Yang keluar dari rumahnya ada pembahasan tentang rumah. Tentang rumah. Dan secara khusus pembahasan tentang rumah. Bahkan tadi kan kita bahas sebenarnya pembahasannya Mekah. Mekah oleh Allah dibesarkan menjadi bumi. Kemudian begitu hijrah, Allah kecilkan jadi rumah. Anda lihat, paham? Ada bumi, ada Mekah, ada rumah. Ya, mengapa dikecilkan jadi rumah? Bahkan Allah tidak mengatakan siapapun yang keluar dari negerinya, tidak, tapi dari rumahnya. Dari rumahnya. Karena begini teman-teman rahmati Allah. Orang itu punya ikatan kuat dengan tempat di mana dia tinggal, terutama di rumahnya. Kalau ini negeri, ini umpamanya kota Depok, tapi sangat spesial adalah rumah di mana kita tinggal di Depok ini. Itu beda meninggalkan Depok dengan meninggalkan rumah. Allah ingin tunjukkan rasa yang paling dalam bahwa memang perlu perjuangan, memang tidak mudah, perlu perjuangan dan tidak mudah ya untuk melakukan hijrah itu. Mengapa? Karena Anda akan meninggalkan sesuatu yang paling khusus dalam kehidupan, yaitu rumah kita. Karena itu Allah kasih pahala yang besar. Besar sekali hijrah itu. Ya, dan semua antum tahu bagaimana para sahabat Nabi sepakat bahwa momentum terbesar di kehidupan Nabi adalah hijrah. Ya, karena tadi luar biasa. Wa may yakhruj min baitihi, siapa yang keluar dari rumahnya. Ya, muhajiran ilallahi wa rasulih. Diulang lagi kan? Hijrah menuju Allah dan Rasulnya. Di atas tadi sudah fisabilillah. Sekarang muhajiran ilallahi wa rasulih. Diulang gitu. Ya, muhajiran ilallahi wa rasulih. Tsumma yudrikhul maut.
kemudian dia meninggal. Disusul kalau kalimat yudrikhu kalimat adrik itu aslinya sebenarnya nyusul, Pak. Segera nyusul dan segera didapat gitu. Tapi ini masalahnya yang nyusul kematian. Antum lagi pergi nih, ya kan? Ternyata kematian yang datang menyusul menangkap. Yudrik itu menunjukkan bahwa kematian itu sebenarnya ngejar-ngejar antum, ya kan? Tinggal harinya aja yang belum didapat, ya. Untuk itulah maka ini ayat memberikan isyarat penting untuk sebagaimana kalimat Rasul, badiru bil a'mal. Segeralah beramal yang banyak. Kenapa? Kita ini dikejar-kejar oleh kematian, Pak. Kita ini dikejar oleh kematian. Karenanya segera beramal yang banyak. Badiru bil a'mal. Tsumma yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Sungguh waqa'a ajruhu itu artinya bahwa wajib 'ala Allah. Sampai Allah mewajibkan dirinya sendiri. Allah mewajibkan, enggak ada yang bisa mewajibkan Allah. Apa antum bisa mewajibkan Allah? Ya Allah wajib dong buat engkau untuk mengabulkan permintaanku. Siapa terserah anda kan, terserah Allah. Siapa anda ya kan? Tapi Allah mewajibkan dirinya sendiri. Faqad waqa'a ajru 'Allah. Wajib buat Allah untuk memberi pahala buat kalian. Untuk yang sudah hijrah walau belum sampai ke tempat tujuan. Walau belum tuntas tapi niatnya sudah sangat tulus. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Dan itu teman-teman rahmati Allah, itu menunjukkan betapa agungnya amal ini. Dan ajruhu itu enggak jelas pahalanya apa sebenarnya. Pahala yang dimaksud apa? Itu untuk menunjukkan betapa sangat besar yang Allah janjikan. Sekarang begini, kalau ada orang sangat dermawan, kita semua tahu nih ada orang datang dermawan, masing-masing dibagi sejuta. Kemudian beliau bilang, untuk antum yang satu orang, ini untuk antum ini, umpamanya untuk Ahmad, untuk antum nanti khusus sama saya. Angkanya nggak disebut, yang lain udah jelas sejuta-juta, Pak. Apa yang dia bayangkan? Pasti lebih besar. Itu orang dermawan manusia. Wallahu akramul akramin, wallahu arhamur rahimin. Allah maha dermawan, Allah dermawan, lebih dermawan dari semua yang dermawan. Allah maha kasih dibandingkan semua yang punya kasih. Ketika Allah katakan, sudah pokoknya balasannya ada di aku. Besar sekali. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah Maha Ghafur. Ghafur dikarenakan Allah Maha Pengampun, dikarenakan ada saja banyak cacatnya. Mungkin seperti domroh yang agak terlambat berangkat hijrah, enggak segera berangkat umpamanya. Ada saja kekurangan kita. Allah Maha Pengampun. Tapi Allah juga Rahim. Allah Maha Pengasih. Kenapa Allah kasih? Dengan kasih sayangnya bahkan amal yang belum tuntas diberikan pahala yang sempurna. Makanya wa kana Allahu ghafurur rahim. Karena itu teman-teman, saya tutup dengan sebuah peristiwa dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan saya sebenarnya meminta untuk teman-teman kembali membuka yang akrab dengan kita, umpamanya kita Riyadhus Shalihin, karena bab pertama adalah bab ihdarun niyah, tentang penting menghadirkan niat, dan itu hadisnya banyak di bab niat itu, dan mohon dipelajari dengan syarahnya supaya kita tahu kalau ada yang salah niat kita hari ini. Ya, ini luar biasa. Di antaranya adalah hadis berikut ini yang luar biasa, di mana Allah memberikan kesempurnaan pahala atas amal yang belum tuntas tertunaikan. Nabi ini di peristiwa perang Tabuk. Peristiwa perang Tabuk, ketika antum tahu Tabuk itu jauh, dan itu peristiwa yang menghadirkan kisah, dua kisah, yang satu pahit buat sebagian sahabat yang tidak ikut, dan yang satu lagi adalah kisah yang sangat heroik, di mana orang-orang yang tidak bisa berangkat karena sudah kehabisan kendaraan dan mereka ingin berangkat jihad ditolak oleh Nabi karena tidak ada yang bisa membawa mereka ke negeri jihad. Kemudian mereka pergi dalam keadaan menangis karena tidak bisa melakukan kebaikan jihad bersama Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW bersabda, setelah selesai perang, kemudian Nabi bersabda kepada para sahabat, inna fil madinati aqwaman. Di Madinah ada orang-orang, ada sekelompok orang. Kata beliau, ini orang-orang ini tidaklah kita ini menempuh sebuah perjalanan, tidaklah kita menuruni lembah,
kecuali mereka mendapatkan pahala yang sama seperti kalian. Mereka nggak ikut sama kita. Illa kanu ma'akum. Sehingga mereka, ya Rasulullah, mereka di Madinah. Kata sahabat, iya, mereka di Madinah. Bedanya dengan kalian adalah, kata Nabi, na'am, kata Nabi, wahabasahumul udhr. Kata Nabi, karena mereka tertahan oleh uzur. Karena ada sesuatu, satu dan lain hal, mereka tidak bisa ikut. Tapi niat mereka kuat sekali untuk ikut. Mereka kuat sekali untuk ikut. Karena kuat sekali untuk ikut itulah, maka walau tidak bisa berangkat, maka mereka mendapatkan pahala sempurna. Seperti kita yang berangkat. Saya pernah dengarkan sebuah ceramah, teman-teman, waktu dulu masih Uni Soviet, masih komunis yang sangat tidak memberi ruang kepada Islam sedikit pun. Dulu ada orang dari Dagestan, itu Muslim, tentu mereka menyembunyikan keislamannya, itu mau haji, Pak. Setiap sampai Moskow untuk minta visa itu nggak bisa, itu dilakukan 40 tahun lamanya. 40 tahun, 40 haji dia lakukan nggak bisa. Sampai anaknya bisa haji. Anaknya ketemu seorang ulama Madinah, Syekh Yahya Al-Yahya, kemudian menceritakan, andai ayah saya masih hidup. Kata beliau, kenapa kau katakan itu? Ayah saya sudah 40 haji berusaha dan tidak pernah dapat visa. Karena tidak pernah diizinkan oleh Moskow. Kemudian jawaban ulama ini memang ulama luar biasa. Beliau mengatakan, ayahmu telah mendapatkan pahala 40 haji. Lihat, karena sudah berniat, sudah bergerak, Allah sudah sempurnakan. Hanya karena uzur, maka tertahan dan tidak bisa menjalankannya. Teman-teman, itu yang terakhir sekali adalah intastuqullah yasduq. Kata Nabi, kalau kamu jujur pada Allah, betul jujur kalimat yang dikeluarkan, maka Allah akan membuktikan kalimat itu. Ini adalah kalimat Nabi untuk seorang Arab Badui yang datang masuk Islam. Kemudian begitu masuk Islam, datang, ya Rasulullah, saya masuk Islam padamu. Di sebuah peperangan, Rasul menang di peperangan itu. Kemudian Rasul memberikan, nitipkan ghanimah, berikan ghanimah ini pada Arab Badui yang masuk Islam itu. Begitu orang itu mengantar, wahai saudara, ini dari Rasul, ini ghanimah dari Rasulullah SAW. Kata dia, apa ini? Ini ghanimah, hakmu. Nabi yang membagi halal. Dibawa ghanimah itu, diterima oleh Arab Badui, datang ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, ya Rasulullah, ma'ala hadat taba'atuk. Bukan karena ini aku mengikutimu. Aku masuk Islam bukan karena pengen dapat ini. Innamat taba'atuk ala sahmin yaqauhuna hahuna. Saya mengikutimu karena aku ingin ada panah tertancap di tenggorokanku ini. Fa'amut fa'adkhulul jannah. Dengan panah itu aku meninggal dan aku akan masuk surga. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, intasduqullah yasduq. Kalau kau jujur dengan kalimatmu, Allah akan buktikan kalimat itu. Dan subhanallah, di sebuah medan pertempuran ternyata ada orang yang ditunjuk itu kemudian benar meninggal dalam keadaan panah tertancap di tenggorokannya, sampai Nabi berkata kepada para sahabat, huwa, apakah dia orang yang waktu itu? Kata Nabi, iya. Kata para sahabat, iya. Makanya ya mari yang ikhlas, yang jujur pada Allah. Allah tidak bisa kita bohongi. Lisan ini bisa berkata macam-macam, tapi hati ini yang membuktikan kebenarannya. Kalau kita benar jujur dengan kalimat kita akan mendapatkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Mohon maaf atas salah kurangnya. Mudah-mudahan Allah memberkahi seluruh amal ibadah kita. Jazakumullah khairan atas kesabaran antum semuanya dalam belajar menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah berikan balasan yang mulia. Doakan kami, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kami ilmu yang bermanfaat, diberikan keistiqomahan, diberikan kesabaran. Dan ini Ramadan yang mulia, nanti malam kita sudah melaksanakan i'tikaf dan hari yang mulia bersama Al-Quran yang mulia. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita Ramadan berikut yang lebih barokah lagi, lebih bermanfaat lagi, dan bersama kitab suci yang mulia Al-Quranul Karim. Saya kira itu. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.